Bagaimana kami membuat pertahanan. Ada implementasi dari pertahanan negara yang sekarang kita buat sejak tahun 2024 yang kita sebut Perisai Trisula Nusantara. Perisai Trisula Nusantara ini bukan untuk mengembalikan militerisme, bukan untuk mengembalikan dwi-fungsi. Dwi-fungsi itu sudah ditanam dalam-dalam, baik jasadnya sama arwahnya, nggak ada lagi. Saya ini adalah instrumen yang dulu mau dimanfaatkan dalam rangka dwi-fungsi, tapi hati kecil saya tidak ikhlas. Nah, ini dalam menjaga NKRI, kita memperkuat kekuatan di darat, kita memperkuat kekuatan di laut, kita memperkuat kekuatan kita di udara. Orang sering nyeletuk, nyeletuk itu apa? Ngomel ya. Ini pertahanan negara menghabiskan uang. Betul, saya sangat setuju. Tapi cobalah dipikirkan secara logika dan perasaan, antara rasa dan rasio. Kedaulatan negara itu harganya tidak ada kalau kita tidak menjaganya. Kedaulatan negara itu susah dibayar dengan harga sepucuk senjata, 1000 senjata, 1.000.000 senjata, tidak cukup. Sekali kedaulatan negara kita itu terpotong, susah kita kembali lagi untuk menegakkan kedaulatan negara. Jadi kita ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan memperkuat pertahanan negara. Di kekuatan darat kita tahu, adik-adik mahasiswa tahu bahwa pemerintah daerah itu semua kabupaten, kalau belum mau dikembangkan lagi, itu kurang lebih 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini kabupaten ini penting. Ini adalah tulang punggung di mana rakyat untuk menjadi sumber penghidupan kita, karena dia dikendalikan oleh pemerintah kabupaten. Setiap kabupaten akan kita jaga. Berarti kita harus memiliki 500 satuan untuk menjaga kabupaten. Itu satu. Sekarang sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita itu ada yang kita pakai sehari-hari, tapi ada juga yang kita gunakan untuk keluar. Ini harus dijaga. Ada satu kejadian terjadi di Irak. Ini saya tadi cerita soal regional itu, orang selalu intip-intip, dia punya kekuatan apa. Jadi Irak itu mempunyai kekuatan ekonomi cukup besar, ya, minyak dan gas. 3 minggu lalu diserang markas, diserang dia punya kilang minyak, sehingga dia punya kedaulatan ekonomi menurun, kekuatan ekonominya menurun. Kita tidak boleh. Oleh karena itu kekuatan kita menjaga kilang dan terminal Pertamina agar supaya instalasi strategis ini tidak terganggu oleh gangguan-gangguan keamanan yang mungkin bisa berasal dari luar dengan menggunakan proksi dari dalam. Kita akan lengkapi ini dengan kemampuan anti drone, sebab di Irak itu yang diserang itu adalah menggunakan drone. Kejadian seperti yang sekarang ini, terutama ekonomi kita mau diganggu. Ada lagi bagi yang fakultas ekonomi, coba pelajari, ada namanya under invoicing. Ini kejadian kelakuan para pengusaha-pengusaha kita yang tidak taat kepada peraturan-peraturan. Berapa yang dibayar pajak, tapi berapa yang dia laporkan. Kebohongan-kebohongan ini harus menjadi koreksi dari adik-adik mahasiswa sebagai penjuru masa depan. Anda boleh menyalahkan kami, tapi Anda tidak boleh salah untuk ke depan. Perbaiki. Ya. Ini
penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor, ke itu apa ya? Apa itu? Saya lupa ya, saya terlalu lama tinggal di Jakarta jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk, bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Inilah kalau kita mau di divide et impera. Itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu mereka, wako ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara, ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. 20 tahun. Ngapain aja si Safri itu? Ya. Saya juga harus mengoreksi diri saya karena saya juga bagian daripada pengabdian negara, pengabdian kepada negara. Tapi ini saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu bahwa korupsi ini membahayakan bangsa dan negara. Kita juga harus menertibkan birokrasi kita. Birokrasi kita itu bukan lambat-lambat asal kelakon, tapi lambat-lambat masuk jurang. Jadi kita harus perbaiki. Semua ini adalah tanggung jawab kita memperbaiki sistem, baik sistem ekonomi maupun sistem di dalam kemasyarakatan kita. Jadi tugas dari adik-adik mahasiswa bukan berarti diberi pekerjaan yang berat, tapi ini adalah tantangan untuk masa depan.